Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas sedikit mengenai investasi dan mengapa kita harus berinvestasi. Namun sering sekali ketika kita berbicara soal investasi, banyak yang selalu merasa kurang cukup uangnya, walaupun mendapatkan kenaikan penghasilan. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, ini bagaikan yang namanya rat race, ataupun marmut yang berlari-lari di dalam roda yang dipasang di dalam kandangnya. Dan ini adalah hal yang sering sekali terjadi, bukan di Sobat Pintar saja, namun itu juga pernah terjadi di diri saya. Penghasilan naik banyak, tapi kok lihat tabungan kok nggak ada apa-apa. Melihat rekening investasi kok nggak ada apa-apanya. Akhirnya setelah saya menyadari, setelah saya mempelajari ilmu yang namanya perencanaan keuangan, akhirnya saya menyadari apa yang salah. Di episode hari ini, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana agar kita tidak berada ataupun terperangkap di dalam yang namanya rat race ataupun lomba lari ala marmut. Contoh lomba lari ala marmut ini seperti apa? Sebelum kita mulai, seperti biasa, kasih jempol dulu dong. Bayar pakai jempol saja. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa sering sekali kita mendapatkan kenaikan penghasilan, dapat bonus ekstra, dapat uang kaget, namun tetap saja yang namanya rekening kita tidak bertambah-tambah, yang namanya investasi kita juga tidak bertambah, malah tiba-tiba buntung yang ada. Setelah datang ataupun masuk bonus, tiba-tiba habis. Habis kemana? Mungkin kita juga bingung. Kemana aja duit kita selama ini? Kejadian yang paling klasik, yang paling sering terjadi ketika kita mendapatkan kenaikan penghasilan adalah kenaikan lifestyle ataupun gaya hidup. Jadi setelah misalnya kita dulunya gaji 5 juta, tiba-tiba dipromosi menjadi 10 juta, maka penghasilan kita naik yang dibarengi dengan yang namanya pengeluaran. Pengeluaran naik ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena padahal sering sekali kenaikan pengeluaran ini tidak dibarengi dengan kebutuhan. Berbeda nih ceritanya kalau misalnya kenaikan pengeluaran ini dikarenakan ada anggota baru yang masuk ke keluarga kita. Misalnya ada kelahiran bayi kita. Ataupun misalnya ada orang tua kita yang pensiun yang harus kita tanggung. Itu ceritanya berbeda. Yang saya maksud adalah kenaikan gaya hidup yang misalnya dulu hidup biasa-biasa saja, makan di warteg saja udah oke, ataupun makan yang biasa-biasa saja udah oke, karena penghasilannya naik, wajib kafe setiap hari. Ini kan bahaya. Atau mungkin biasanya minum kopi yang harga 15.000 udah oke, karena penghasilan naik, upgrade juga ke warung kopi yang lebih mahal, yang harganya 35 ataupun mungkin 50.000. Kalau misalnya ini dilakukan sekali-sekali, itu menurut saya nggak apa-apa. Fine-fine aja, tujuannya adalah untuk mereward ataupun menghargai kerja keras kita. Namun ini akan berbahaya kalau dilakukan keseringan dan menjadi kebiasaan. Yang namanya kemewahan kalau jadi kebiasaan, ini akibatnya akan fatal. Akhirnya selalu terperangkap di dalam rat race yang tadi. Jadinya yang sering kita dengar adalah, aduh capek setiap hari kerja seperti kuda. Aduh capek tiap hari kerjanya gitu-gitu aja. Aduh capek kenaikan gaji nggak sebanyak dari kenaikan pengeluaran. Banyak sekali yang mengeluhkan seperti demikian. Namun apakah sudah melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian ataupun mengubah nasib di saat itu? Ini adalah resep yang ingin saya bagikan hari ini. Yaitu gimana sih kita bisa mengubah nasib ketika kenaikan penghasilan terjadi, semuanya berkecukupan, dan bahkan kita bisa memiliki penyisihan uang untuk ditabung ataupun diinvestasikan. Tentunya saya tidak akan meninggalkan Sobat Pintar tanpa tips yang baik untuk Sobat Pintar praktekkan di rumah saat ini. Berikut adalah 3 tips yang bisa saya bagikan kepada Sobat Pintar agar Sobat Pintar tidak masuk ke dalam jebakan rat race yang tadi. Tips yang pertama adalah buatlah financial goal yang smart, yang mana sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Sobat Pintar, saksikan kembali episode sebelumnya dan saya kasih linknya di pojokan. Jadi Sobat Pintar bisa lihat kembali episode tersebut. Alasan utama kita membuat impian yang smart adalah agar kita tetap terpacu untuk mencapai impian tersebut. Apabila impian kita tidak memiliki alasan yang kuat agar kita tetap berada di dalam jalurnya, maka ini akan berbahaya sekali. Bisa aja kita mundur-mundurin yang namanya goal kita yang tadi. Tips yang kedua adalah be very disciplined to your own finance. Berdisiplinlah kepada keuangan kita.
Karena banyak sekali di antara kita yang mungkin karena diajak oleh teman-teman nggak mau kalah gaul, maka akhirnya kita terjebak kepada keuangan teman kita yang mungkin belum tentu cocok untuk kita. Mungkin teman-teman kita sudah cukup ataupun oke-oke saja dengan keluar seperti itu, dengan mengeluarkan uang yang mungkin kurang penting tadi, dikarenakan mereka punya backup ataupun punya cadangan dana, yang mana belum tentu teraplikasi kepada diri kita sendiri. Maka ini sangat penting sekali untuk kita jaga. Jadi kita harus sangat disiplin kepada keuangan kita, baik dari pengeluaran maupun pemasukan. Kalau pemasukan setelah masuk, kita harus apakan? Ya kita harus jelaskan terlebih dahulu. Misalnya kita sudah punya rencana yang namanya financial goal tadi, ataupun impian keuangan kita yang tadi, maka kita rencanakan setiap bulan saya harus sisihkan berapa untuk rencana yang ini, sisihkan berapa untuk pensiun, sisihkan berapa untuk asuransi, dan juga dana darurat. Setelah disisihkan, maka kita sisihkan sebagian untuk yang namanya pengeluaran rutin kita. Baru sisanya terserah kita mau untuk entertainment, untuk jalan-jalan, makan di luar, kafe, jalan-jalan sama teman, terserah. Ataupun kalau mungkin ingin financial goal-nya lebih cepat dicapai, tentunya kan lebih enak dong kalau misalnya impian kita lebih cepat tercapai. Maka uang yang kita sisihkan tadi bisa kita masukkan ke kantong investasi. Namun harapan saya sih jangan semuanya juga diinvestasi, karena kalau semuanya diinvestasi takutnya kan nanti kehidupan sosialnya berkurang. Jadi sobat pintar kalau bisa hidup sosialnya juga tetap jalan. Jadi walaupun duitnya ada, hidupnya nyaman, kehidupan sosialnya juga tetap baik-baik saja. Memang benar, yang namanya orang-orang sukses temennya nggak bakal banyak. Tapi kan paling nggak kita punya beberapa temen di sekeliling kita yang mana yang memiliki visi yang sama dengan kita pula. Dan yang terakhir adalah be frugal to your expenses. Berhematlah kepada pengeluaran kita. Banyak sekali pengeluaran kita, kalau kita hitung-hitung kembali, ternyata kita bisa menghemat banyak sekali. Kemarin-kemarin saya baru aja iseng menghitung. Ternyata kalau misalnya saya minum kopi yang saya buat sendiri di rumah, dan saya bandingkan dengan kalau saya keluar dari rumah dan minum di kafe, harganya 8 kali lipat lebih mahal. Artinya, kelebihan uang tersebut sebenarnya bisa saya simpan. Bayangkan kalau misalnya saya minum kopi di rumah setiap hari dengan budget yang sudah saya budgetkan dari awal untuk minum kopi di kafe setiap harinya. Maka dalam 1 bulan, saya bisa berhemat antara 500 hingga 600 ribu rupiah. Lumayan dong, 500-600 ribu rupiah bisa saya investasikan lagi lebih. Bahkan 500-600 ribu rupiah, kalau kita investasikan dengan rutin, menurut saya untuk jadi 10 juta ataupun 20 juta dalam waktu yang singkat, sangat bisa sekali. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah menabung, mulailah kita benahi keuangan kita, agar impian keuangan kita bisa lebih mudah tercapai di masa mendatangnya. Semoga dengan tips yang saya berikan, Sobat Pintar tidak lagi ya terjebak di dalam red race tadi. Itu saja episode hari ini. See you in the next episode and bye-bye.